Halo, ketemu lagi dengan saya, Ence Chin. Hari ini saya akan membahas tentang kamera Leica Deluxe 7. Kamera Leica Deluxe 7 ini terkenal karena ukurannya yang compact, tapi dia memiliki sensor yang lumayan besar, yaitu sensor 4 yang biasanya lebih besar dari kamera compact pada umumnya, ya. Kemudian dia memiliki lensa yang bukanya besar, dan lensanya ini juga bisa zoom. Ekuivalennya kalau teman-teman ngerti istilahnya full frame, itu ekuivalen 24-75, dan bukaannya itu mencapai f1,7 sampai f2,8 kalau kita zoom ke 75 mm nya. Seri Deluxe 7 ini udah memasuki generasi ke-7 ya. Jadi di generasi 7 ini agak sedikit unik desainnya. Yang biasanya kalau generasi sebelumnya itu hitam-hitam, yang kali ini Deluxe 7 itu desainnya two tone. Jadi silver di bagian atas, kemudian di lensanya, dan hitam di bagian bawah ya. Jadi kalau kita lihat desainnya itu mirip dengan kamera rangefinder yang klasik. Kalau teman-teman yang sudah mengerti fotografi, udah mulai hobi, dan tentunya akan senang dengan kamera ini karena pengaturannya cukup simpel ya. Jadi kita bisa mengatur bukaan langsung dari lensanya, jadi tinggal diputar-putar aja mau bukaan berapa. Kemudian shutter speednya ada di atas kamera. Jadi tanpa menyalakan pun kita sudah bisa ngeset exposure-nya. Dan di sebelah kanan ini ada exposure compensation. Jika kita perlu lebih terang, lebih gelap dari apa yang dihitung kamera, ya kita bisa langsung putar, jadi sangat praktis. Dan di badan lensa ini juga ada ring ya. Biasanya ini ringnya bisa dikostumisasi, bisa jadi zoom, juga bisa jadi ISO. Jadi biasanya saya ganti ISO, jadi dengan memutar ini saya bisa mengganti ISO. Jadi kita bisa sangat mudah dan sangat cepat mengganti setting exposure langsung dari kamera tanpa harus masuk ke menu dan sebagainya. Dan kalau kita lihat desainnya juga cukup kecil dan ringkas. Di atas kamera ada hot shoe, jadi kita bisa pasang flash, dan juga ada jendela bidik. Kadang-kadang memang jendela bidik itu penting kalau waktu kita motret terus siang-siang silau sekali, saat itu susah melihat monitor LCD-nya. Saat itu kita bisa menggunakan jendela bidik ya. Jendela bidik ini tidak besar-besar amat, cuman lumayan, punya resolusi 2 juta titik, dan sering juga kadang-kadang kita pakai untuk keadaan yang terang banget. Kualitas gambar Deluxe 7 ini lebih bagus lagi dari sebelumnya ya. Jadi sebelumnya tipe 109 12 megapiksel. Nah, sekarang yang Deluxe 7 ini meningkat menjadi 17 megapiksel. Kalau saya lihat dari hasil fotonya itu lebih tajam ya. Kemudian dia itu detailnya lebih banyak, dan juga warnanya lebih natural lagi, lebih kelihatan Leica look-nya ya. Jadi warna-warna kayak yang alami seperti coklat, warna skin tone itu kerasanya lebih enak dilihat ya, seperti itu. Jadi ada contoh-contohnya, teman-teman bisa lihat sendiri langsung dari kamera. Dan Leica Deluxe ini juga saya bawa ke India waktu itu, dan juga sangat menyenangkan karena ukurannya sangat kecil. Jadi saya kalau untuk jalan-jalan ke gang-gang gitu, mungkin saya nggak mau terlalu banyak menarik perhatian ya. Kalau pakai kamera saya yang lain, yang SL atau apa, mungkin dengan lensa yang gede ya mungkin pertama menarik perhatian banget. Kedua tuh saya keberatan juga kalau jalannya jauh. Jadi saya cuman kadang-kadang kalau street fotografi saya cuma bawa ini doang. Bahkan saya nggak bawa tas, jadi cuman saya bawa aja. Terus orang-orang biasanya lebih cuekin, jadi kita gampang memotret secara candid gitu. Dan kamera ini juga autofokusnya, terus responsifnya itu cukup cepat sekali ya. Jadi jepret-jepretnya itu enak. Jadi mungkin teman-teman ada yang juga yang menanyakan bagaimana kualitas gambar ini dibanding misalnya dengan kamera compact yang lain atau kayak ponsel. Tapi kamera ini memang beda, meskipun kelihatan kecil, tapi karena sensornya besar dan kemudian bukaannya besar. Jadi kita kalau misalnya mau bikin latar belakang blur, misalnya waktu foto potret gitu, itu masih bisa, kita bisa dapat blurnya ya. Jadi lebih kelihatan seperti kita menggunakan kamera yang besar sebenarnya ya. Jadi gitu. Dan kemudian Leica Deluxe 7 ini juga mumpuni untuk video. Dia mendukung perekaman video 4K ya. Jadi dengan 100 megabit. Jadi cukup kualitasnya cukup oke lah. Dan biasanya juga Leica Deluxe itu kadang-kadang bisa digunakan sebagai big camera. Kalau kita punya kamera yang satu yang lebih serius untuk video, ini bisa ambil untuk ngambil sudut lain. Tapi memang dia tidak memiliki IBIS ya, atau
built-in stabilization, jadi teman-teman harus taruh di tripod atau segala macam. Tapi lensanya sendiri sudah ada image stabilization, jadi untuk motret tempat gelap ini masih lumayan oke. Satu hal yang mungkin teman-teman tanyain, apakah kamera ini bisa untuk vlogging? Kamera ini sebenarnya bisa aja buat vlogging, tapi dia tidak memiliki flip LCD, jadi kita nggak bisa melihat diri kita. Kemudian dia nggak punya headphone sama mic jack, jadi itu kita harus pakai external recording. Tapi untuk melihat diri sendiri, ternyata Leica itu sudah memiliki apps ya, Leica Photos, di mana kita bisa menggunakan handphone kita untuk sebagai kamera remote. Jadi setidaknya kita framing kita bisa. Cuma kita nggak bisa melihat diri kita setiap saat. Ya itu aja. Nah satu lagi yang saya senang dari Deluxe 7 ini adalah dia punya, kita bisa ganti aspek rasionya. Jadi kita ada tuas di atas kamera, kita bisa ganti 4:3 atau 1:1, 16:9, 3:2. Jadi kita bisa langsung ganti, dan kemudian field of view-nya itu tidak, kalau kamera lain mungkin di cropping. Kalau yang ini karena sensornya multi aspek ratio, jadi waktu kita pakai katakanlah 16:9, dia kesannya lebih wide ya. Jadi dia ambil porsi sensor yang lebih lebar. Jadi kita tetap tidak jadi kesannya crop, tapi tetap focal length-nya tetap sama. Nah, untuk yang mau menggunakan auto, ya juga ada tombol auto di sini. Kalau kita belum belajar fotografi, kita bisa tekan auto, nanti kamera akan memilihkan setting yang pas. Jadi tidak ada guarding yang tidak retak ya. Jadi kamera Deluxe 7 ini juga memiliki beberapa kelemahan yang mungkin ya mudah-mudahan di kedepannya bisa diperbaiki. Misalnya kalau saya nyalain ini lensanya agak lama sampai startup mungkin sekitar 1 detik ya. Jadi kadang-kadang 1 detik dalam street itu kan menentukan ya. Tapi ya itu hal yang cukup wajar mengingat lensanya itu tentunya harus dimaju dulu ya. Tapi dengan lensa seperti ini kita bisa, waktu saya tutup dia sangat compact. Kedua, ini lensanya sama ya, sama tipe 109 yang jadi tipe sebelumnya. Jadi lensa ini punya satu masalah, yaitu kalau misalnya hadapin matahari yang secara langsung atau sinar secara langsung, kadang-kadang dia muncul flare. Deluxe 7 ini juga bukan kamera yang weather shield ya, jadi kita nggak bisa pakai dia untuk waktu badai atau hujan besar ya. Jadi harus berhati-hati dengan kamera ini meskipun dia kokoh. Satu lagi, dia itu lensanya kan 2475, jadi bukan kamera yang cocok untuk misalnya kita foto subjek yang jauh banget seperti motret wildlife atau spot ya, itu jangkauannya kita perlu ratusan, mungkin Leica Silex yang lebih cocok. Tapi kalau jarak kita dekat ya untuk potret atau mungkin untuk street ya, ini kameranya udah sangat ideal. Jadi salah satu yang saya senang dari Deluxe 7 ini, dia sudah ada application khusus buat kamera Leica. Jadi namanya Leica Photos. Leica Photos itu bukan hanya kompatibel dengan Deluxe 7, tapi juga kamera Leica yang lain seperti Q, M, dan sebagainya. Dan Leica Photos ini, dia bisa berlaku sebagai kamera remote atau untuk transfer foto yang ada di Deluxe 7 ini. Nah, dibandingkan dengan yang kamera sebelumnya, Leica Deluxe 7 ini punya Bluetooth. Jadi dibanding dengan yang dulu, dia terus-menerus terkoneksi. Jadi dia tapi tidak menghabiskan banyak daya. Jadi kita nggak perlu connect, disconnect itu kan agak lama. Jadi dengan Bluetooth itu kita transfernya juga jauh lebih cepat ya. Kalau dulu pakai WiFi ya seri sebelumnya itu agak lambat, jadi nunggu loadingnya lama. Tapi yang Leica Deluxe ini udah cepat sekali. Itu yang saya rasakan sangat membantu sekali. Ya kalau punya kamera Leica, tentunya nggak afdol kalau kita nggak membahas tentang aksesoris-aksesoris yang cocok. Pertama adalah, yang paling penting juga adalah baterai. Jadi karena kameranya compact, baterainya juga nggak bisa gede-gede. Jadi ya bisa 200-300 foto, tapi kalau untuk motret seharian, apalagi tambah video, ini memang penting banget punya baterai tambahan. Nah, selain itu, kita juga lihat kalau desain kamera Leica Deluxe ini kan flat ya.
bentuknya. Jadi kalau kita genggam, kalau misalnya mau supaya lebih solid ya, lebih mantap, tentunya ada aksesoris yang namanya hand grip. Jadi aksesoris hand grip ini kita bisa pasang, kemudian kita bisa lock langsung tanpa harus ada alat lain, tinggal putar aja, dikunci seperti ini. Dengan adanya hand grip ini, kameranya sedikit lebih tinggi, tapi juga punya pegangan. Jadi waktu kita motret begini, kita nggak takut kalau jatuh. Ya. Kalau nggak suka hand grip, kita punya leather protector ya namanya. Jadi ini warnanya yang merah ini ya. Kemudian kita tinggal selipkan saja seperti ini dan kemudian kita bisa kunci. Ya. Karena merah ini warna Leica jadi kelihatan mantap sekali ya. Ya nggak? Mantap nggak? Ada juga yang kayak tipe bag gitu. Jadi ini kayak pouch gitu. Jadi kita buka, masukin kameranya, kemudian dia ada talinya, kita langsung bawa kamera tanpa tas tambahan. Ada juga waist strap. Waist strap ini kita pasang di ininya, kupingnya si kamera ini. Waist strap ini kalau kita mau bawa ininya tanpa strap tali kamera yang panjang. Jadi cuman taruh di pergelangan aja. Ya. Jadi seperti ini. Sebenarnya ada lagi aksesoris yang bisa membantu yaitu automatic landscape. Kalau yang cap yang biasa ini kan capnya seperti ini. Kadang-kadang kita suka hilang ya, atau misalnya kita mau motret tapi kondisinya landscape-nya masih tertutup. Ya, jadi automatic landscape itu kita nggak perlu buka tutup gini. Jadi dia otomatis. Jadi waktu kita nyalain dia langsung otomatis membuka ya landscape-nya. Ya, jadi itulah beberapa aksesoris yang mungkin teman-teman butuh ya. Untuk Leica Deluxe. Jadi kamera ini buat siapa? Sebenarnya kamera ini boleh untuk siapa aja. Jadi dari pemula bahkan profesional. Karena kamera ini tidak untuk menggantikan kamera lebih besar, tapi kamera ini diperlukan saat kita mau travel light, misalnya kita tidak mau bawa terlalu banyak peralatan. Juga untuk misalnya business trip, family gathering ya, dimana kita repot sekali kalau masih bawa kamera besar dengan beberapa lensa. Jadi kamera yang kecil ini sudah cukup dan kualitasnya sebenarnya sudah cukup mumpuni ya untuk hal-hal seperti itu. Sekian pembahasan saya tentang Leica Deluxe 7 ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang kamera apa aja, baik Leica maupun yang lain, bisa mengunjungi infofotografi.com. Dan kemudian juga bisa memantau channel ini, Info Fotografi, karena kita akan merilis video-video baru secara rutin untuk channel YouTube ini. Jadi silakan subscribe dan nantikan video-video kami berikutnya. Bye-bye.